Halo kawan, selamat datang kembali di Ruang Cerita. Konten kali ini, saya sudah merangkum dan ingin menceritakannya kembali tentang film yang berjudul Into the Wild. Into the Wild adalah film drama petualangan Amerika Serikat yang ditulis berdasarkan kisah nyata. Ditulis oleh John Crocker pada tahun 1996 dan difilmkan pada tahun 2007 yang disutradarai oleh Sean Penn. Film Into the Wild berkisah tentang seorang anak ilmuwan yang kaya raya tetapi haus akan kebebasan, yaitu yang bernama Christopher McCandless, anak dari seorang ilmuwan MC McCandless di Amerika Serikat. Oke guys, sebelum kita masuk ke alur ceritanya, saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah tekan video ini dan juga tekan tombol subscribe-nya, supaya saya lebih semangat dalam membuat konten selanjutnya. Tidak bosan saya mengingatkan pada kalian bahwa ini adalah konten spoiler. Disarankan untuk kalian menonton film ini secara langsung dan secara utuh biar lebih syahdu bor. Ambil posisi nyaman, fokuskan mata dan telinga kalian, dan check it out. Alur cerita dimulai, Ibu Christopher yang terbangun dari tidurnya karena bermimpi buruk tentang Christopher yang sedang meminta tolong kepadanya. Sang suami pun terbangun dari tidurnya yang mencoba untuk menenangkan sang ibu dari Christopher. Dan di tempat lain, diperlihatkan seorang pemuda yang melakukan perjalanan petualangannya seorang diri yang telah sampai di sebuah hutan bersalju di Alaska, yang pada saat itu sedang mengalami musim dingin. Terlihat ia diantarkan oleh seorang pria yang sangat baik kepadanya. Sebelum pergi, pemuda tersebut diberi sepasang sepatu boot untuk menjaga kakinya agar tetap hangat dan kering. Pemuda tersebut lalu melanjutkan petualangannya dan menjauh dari kehidupan manusia dan menyatu dengan alam seperti keinginannya. Salju yang begitu tebal, dingin yang menahan badannya tak menyurutkan langkahnya untuk terus berjalan melewati rintangan demi rintangan. Tiba-tiba langkahnya terhenti seperti melihat sesuatu di atas sana. Rasa ingin tahu membuatnya mendatanginya. Ternyata dia menemukan sebuah bangkai bus yang tak terurus dan seperti lama ditinggalkan. Lalu dia memeriksa keadaan bus tersebut dan banyak menemukan barang-barang yang ditinggalkan. Sang pemuda tersebut yang bernama Chris lalu memutuskan untuk tinggal di sana dan merapikan tempat itu yang dinamainya dengan sebutan Magic Bus. Hari demi hari dilewati Chris dengan sangat bahagia. Mulai dari berburu, membaca buku, dan membuat kata-kata yang diukirnya di sebuah papan kayu. Chris juga mengabadikan kegiatan sehari-harinya dengan membuat catatan dalam sebuah buku harian. 2 tahun sebelumnya, Chris adalah seorang pemuda yang pintar dan belajar di sekolah ternama di kotanya. Terlihat orang tua dan adiknya sangat bangga melihat Chris melakukan kelulusannya di sekolahnya. Setelah acara kelulusan itu, orang tuanya kemudian mengajak Chris juga adiknya untuk merayakan dengan makan bersama di restoran ternama. Saat menikmati makanannya, orang tuanya lalu berkata bahwa mereka ingin memberikannya sebuah mobil baru untuk mengganti mobil tua yang selama ini Chris pakai. Mendengar hal itu, Chris malah menolak hadiah pemberian dari orang tuanya itu karena ia tidak menginginkan mobil baru dan juga barang apapun yang ingin diberikan orang tuanya. Dari scene ini,
kita bisa melihat karakter Chris yang unik dan berbeda dari anak muda kebanyakan. Karena bisa saja ia meminta barang apapun dari orang tuanya yang kaya raya itu. Tetapi Chris tidak begitu sifatnya. Setelah selesai, mereka lalu mengantarkannya ke apartemen milik Chris pribadi yang berada di Atlanta. Sesampainya di dalam kamar, Chris langsung menghitung semua uangnya dan menyisihkan sedikit yang dimasukkannya ke dalam kantong celananya. Lalu Chris menulis selembar cek yang ditujukannya kepada sebuah yayasan sosial sebesar $24.000. Kemudian Chris juga mengunting semua tanda pengenalnya, termasuk kartu kredit bank miliknya. Keesokan harinya, Chris lalu bersiap memulai petualangannya dengan mengendarai mobil tuanya. Saat dalam perjalanan, Chris memikirkan tentang kebebasan yang selama ini ia impikan. Chris terus memacu mobilnya ke arah yang ingin ia tuju. Ketika tengah malam, saat Chris sedang tertidur, ia dikagetkan dengan suara gemuruh, dan tiba-tiba badai pun datang. Badai pasir yang menghantam mobilnya. Chris bertahan di dalam mobilnya hingga pagi menjelang. Keesokan harinya, Chris mendapati mobilnya yang rusak, yang disebabkan terjangan dari badai semalam. Namun, hal itu tidak membatalkan niat Chris untuk berpetualang di alam. Lalu Chris membakar sisa uang yang dibawanya, kemudian meninggalkan mobilnya dan melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki. Bermalam di pinggir sebuah danau. Saat terbangun, di keesokan harinya, Chris melanjutkan perjalanannya lagi, hingga menemukan sebuah toilet umum, sekedar untuk membersih diri, lalu mengganti namanya menjadi Alexander Supertramp. Beberapa bulan kemudian, orang tua Chris mulai khawatir tentang anak laki-lakinya itu, karena sudah lama Chris tidak pulang ke rumah ataupun mengirimkan kabar kepada mereka. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengunjunginya, sekaligus memberikan Chris kejutan. Hal yang tak disangka adalah orang tua Chris malah dikagetkan dengan kabar Chris yang sudah pergi 2 bulan yang lalu. Kejutan ini membuat orang tua Chris dan adiknya kecewa. Apartemen tersebut kosong. Informasi mereka dapatkan dari pengelola di sana yang mengabarkan Chris telah pergi dari 2 bulan yang lalu. Chris terus melakukan perjalanannya dan ternyata telah sampai di Pacific Crest Trail, California Utara, yaitu sebuah hutan bertrek hiking yang sangat panjang di California Utara. Chris berlari keluar dari hutan, menghampiri sebuah bus, dan ingin ikut nebeng bersama mereka yang sedang dalam perjalanan juga. Ia diizinkan untuk masuk, lalu ngecamp bersama di sebuah pinggiran pantai. Mereka bermalam bersama, makan bersama, lalu bercerita pengalaman bersama. Namun keesokan paginya, 2 orang suami istri ini, mereka dikejutkan dengan sebuah tulisan terima kasih dari Chris kepada mereka yang telah menerima mereka. Dan Chris melanjutkan perjalanannya lagi menuju Alaska. 2 suami istri itu sangat kehilangan mereka, yaitu Chris. Panas terik tak menghambat langkah kaki Chris untuk terus berjalan melanjutkan perjalanan petualangannya dan menikmati sebuah apel yang menurutnya terenak di dunia. Sesekali ia mencoba mencari tumpangan dari mobil yang melintas, dan terkadang beruntung ada yang membantunya. Selama perjalanan, Chris begitu sangat menikmatinya. Mandi di penyemprotan otomatis, sekedar bebersih diri dan menyegarkan badan. Singkat cerita, sampailah Chris di daerah Dakota Selatan mencoba peruntungan dengan bekerja di sebuah perusahaan pengolahan gandum yang pemiliknya bernama Wayne. Chris begitu sangat mudah bergaul dengan orang baru
lalu bercerita kepada Wayne bahwa ia ingin tinggal di Alaska. Suatu siang, terjadi masalah di mana Wayne ditangkap oleh polisi karena dianggap telah mencuri dan menyalahgunakan satelit untuk kepentingan pribadinya. Melihat kejadian ini, Chris lalu pergi dan melanjutkan perjalanannya menuju Alaska. Malam hari pun datang. Terlihat Chris yang telah lama berjalan kemudian sampai di Colorado, negara bagian barat Amerika Selatan. Dan sampai di tengah kota, Chris melihat perahu kayak yang terpajang di toko. Dan Chris berpikir ingin membeli perahu kayak tersebut dengan gajinya yang tempo hari ia dapatkan dari Wayne. Setelah membeli perahu tersebut, Chris lalu membawanya ke sebuah sungai yang lumayan deras airnya. Ia lalu menceburkan diri ke sungai itu bersama kayaknya, mengarungi keganasan sungai tanpa memperdulikan peraturan dari kepolisian setempat. Setelah berhasil melewati keganasan arus sungai, akhirnya Chris menemui arus yang tenang. Menyusuri arus santai aliran sungai, Chris melihat sepasang kekasih yang sedang tamasya di tepi sungai. Chris menepi dan menghampiri mereka. Ia disambut hangat oleh pasangan itu. Chris lalu makan bersama mereka. Ketika sedang berbincang dan sambil makan siang bersama, Chris mendengar sirine polisi air. Patroli yang sedang mengejar Chris karena mendayung kayaknya tanpa seizin kepolisian. Chris kemudian bergegas menurunkan kayaknya ke sungai, lalu mendayungnya dengan tergesa-gesa. Setelah berhasil meloloskan diri dari kejaran polisi, sampailah Chris di Meksiko. Saat malam harinya, Chris telah sampai di kota Meksiko. Ia berencana menelpon keluarganya. Namun saat ia ingin menelpon keluarganya dan melihat orang tua di sampingnya begitu sangat membutuhkan koin, Chris lalu memberikan koinnya kepada orang tua itu dan mengurungkan niatnya untuk menelpon keluarganya.